Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian, alumni 5894 yang saya cintai karena Allah Ta'ala, pada kesempatan kulim kali ini kita akan sama-sama coba untuk sama mempelajari tentang bagaimana tips mengajak anak berpuasa. Tentu anak yang kita maksudkan di sini adalah anak-anak yang belum balik, belum mencapai ketika dia sudah terhitung amal solehnya. Baik, teman-teman sekalian, tips yang pertama, bagaimana mengajak anak kita agar terbiasa dalam berpuasa? Yang pertama adalah kita coba untuk menjelaskan keutamaan puasa kepada mereka, tetapi tentu saja dengan bahasa yang mereka pahami. Tidak perlu pakai bahasa yang sulit atau rumit. Cukup jelaskan apa itu makna puasa, menahan diri, dan sebagainya. Kemudian, apa dampaknya kalau kita berpuasa, baik dampak di dunia, apalagi di akhirat, bahwa di surga nanti ada yang namanya pintu Ar-Royan, pintu yang dikhususkan buat orang-orang yang ahli dalam berpuasa. Biasanya anak-anak ketika diiming-imingi dengan sesuatu yang jelas di ujungnya sana, itu akan sangat termotivasi untuk melakukan hal yang kita berikan arahan di dalamnya. Itu yang pertama. Tips yang kedua, kita coba ajak, sebetulnya mungkin sudah agak berlalu ya, di bulan Sya'ban kita ajak anak-anak itu untuk latihan puasa. Ya, cara mempermudahnya kita juga berpuasa. Kalau kita biasakan anak berlatih puasa, maka ketika bulan Ramadan tiba seperti ini, insya Allah mereka sudah terbiasa dengan menahan diri dari lapar dan dahaga. Tips yang ketiga, yaitu biarkan anak-anak kita puasa pada siang hari, kemudian biarkan kalau memang mereka tidak sanggup sampai zuhur, maka ada yang menyebut sebagai puasa beduk. Kemudian hari berikutnya biarkan dia berpuasa sampai asar, sampai akhirnya paripurna sampai maghrib. Dan itu akan menjadi langkah-langkah yang sangat mendidik buat anak-anak kita untuk menikmati puasa sesuai dengan keadaan yang ada pada diri mereka. Yang keempat adalah akhirkan sahur. Nah, ini ada sebuah kebiasaan di kalangan kita, biar bangun sahur itu enggak terburu-buru atau enggak buru-buru mantap subuh. Biasanya kita pengen berjauh-jauh dari subuh, padahal sesungguhnya Rasulullah menyampaikan yang paling utama sahur itu memang mendekati waktu imsaknya. Jadi biarkan anak-anak sahur ketika waktu-waktu akhir sahur, supaya daya tahan tubuhnya bisa lebih lama daripada biasanya. Tips yang kelima adalah menyemangati mereka berpuasa dengan memberi hadiah. Teman-teman bisa memberikan hadiah yang ya ala kadarnya, atau bisa juga berupa uang, bisa juga berupa barang yang dia inginkan. Intinya bagaimana membuat mereka termotivasi. Tidak apa-apa selama hadiah-hadiah itu berguna untuk anak-anak kita sendiri. Tips yang keenam adalah menyanjung mereka di depan keluarga ketika berbuka. Teman-teman, ketika berbuka mari biasakan kita ngobrol, ya. Jadi tidak hanya sibuk dengan makanan yang kita makan ketika berbuka, tapi juga kita saling berbicara. Karena Rasulullah juga menganjurkan atau memberi contoh kepada kita, silakan membicarakan hal-hal yang sederhana ketika berbuka puasa dan sampaikan, "Nak, kamu hebat, hari ini bisa puasa sampai maghrib." Yang ketujuh, mendorong semangat berlomba-lomba apabila anak-anak kita lebih dari satu. Nah, misalnya katakanlah yang satu Dani, yang satu Jami. Dan coba lihat contoh kakakmu Jami, itu puasanya sekarang kuat, kamu juga bisa kok, dicoba ya besok, kira-kira begitu. Yang kedelapan adalah biarkan mereka melupakan rasa laparnya dengan tidur atau dengan mainan-mainan ringan yang tidak melelahkan bagi fisik mereka. Silakan, misalnya sudah mengeluh, "Mah, aduh capek, aduh makan ya mah, aduh minum ya mah," silakan teman-teman dikasih mainan-mainan yang melupakan rasa lapar dan haus itu. Tidak apa-apa, itu adalah bagian dari latihan kita untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah siapkan makanan dan minuman yang disukai anak.
Bayangkan ketika berbuka, anak sudah sangat berharap untuk makan dan minum, kemudian yang dihidangkan adalah apa yang mereka sukai. Maka tentu saja anak-anak akan sangat termotivasi untuk menikmati lagi di hari-hari puasa berikutnya. Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan pada kuliah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.